Halo teman-teman mahasiswa, para calon pendidik hebat. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini, pernah kepikiran nggak sih kalau hal-hal kecil yang terjadi di ruang kelas, tindakan sederhana yang mungkin sering kita anggap remeh, itu tuh sebenarnya bisa jadi penentu utama suksesnya sebuah sekolah secara keseluruhan? Nah, siapkan catatan kalian ya, karena hari ini kita bakal ngebongkar rahasia efek domino itu bareng-bareng. Coba deh kita pikirin, apa sih rahasia utama dari sebuah sekolah unggulan? Apakah karena gedungnya yang megah, teknologinya yang super canggih, atau mungkin karena kurikulum yang mahal? Well, jawabannya ternyata jauh lebih sederhana dari itu dan literal ada di depan mata kalian. Jawabannya itu ada di dalam ruang kelas yang kelak bakal kalian pimpin sendiri. Oke, biar gampang ini peta jalan pembahasan kita hari ini ya. Pertama, kita akan mengenal kinerja guru. Kedua, indikator dan faktor penentunya. Ketiga, memahami sekolah efektif. Keempat, melihat efek domino pendidikan. Dan kelima, upaya peningkatan berkelanjutan. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, mengenal kinerja guru, yang pastinya jadi fondasi dari pendidikan itu sendiri. Coba bayangin kinerja guru ini ibarat domino pertama yang bakal kita sentuh. Secara akademis, ini tuh kemampuan dan keberhasilan kalian dalam menjalankan tugas profesional. Mulai dari merencanakan materi dari rumah, mengeksekusinya dengan asik di kelas, sampai mengevaluasi hasilnya. Ingat ya teman-teman, ini bukan cuma soal ngejar nilai ujian siswa biar tinggi. Kinerja kalian itu benar-benar denyut nadinya seluruh proses pendidikan. Tanpa itu, ya nggak akan jalan. Lanjut ke bagian kedua, indikator dan faktor penentu. Di sini kita bakal ngebedah anatomi dari seorang guru yang hebat. Ternyata, jadi guru yang hebat itu butuh keahlian yang jauh lebih luas dari sekedar tampil pede di depan kelas loh. Ada 4 pilar utama nih. Pertama, perencanaan, kayak nyusun RPP dan nyiapin media mengajar di balik layar. Kedua, pelaksanaan, yaitu momen saat kalian benar-benar menguasai kelas dan bikin siswa aktif. Ketiga, evaluasi, yaitu gimana kalian mengukur hasil dan ngasih umpan balik. Dan keempat, profesionalisme, yang artinya terus menjaga etika dan rajin ikut pelatihan buat upgrade kompetensi diri. Keseimbangan 4 elemen ini nih yang jadi kunci mutlaknya. Tapi gini, sehebat apapun skill ngajar kalian, performa itu bakal sangat dipengaruhi sama faktor eksternal di lingkungan kerja. Ada faktor kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, suasana kerja yang kondusif, motivasi dan kesejahteraan kalian sendiri, fasilitas sarana dan prasarana, sampai budaya sekolah secara umum. Ibarat tanaman, guru itu butuh ekosistem yang tepat biar bisa tumbuh dan berkarya secara maksimal kan? Oke, sekarang kita geser ke bagian ketiga, memahami sekolah efektif, yang jadi tujuan akhir dari perjalanan ini. Kita tarik mundur sedikit dari level individu guru ke level institusi. Apa sih sebenarnya sekolah efektif itu? Simpelnya, ini adalah sekolah yang berhasil nyampe tujuan pendidikan secara optimal, tapi tetap efisien manfaatin semua sumber daya yang ada. Sekolah yang efektif itu nggak rabun jauh ya. Mereka nggak cuma mikirin angka di buku rapor, tapi benar-benar fokus ngebangun karakter dan skill anak didiknya buat masa depan. Nah, wujud nyatanya di lapangan tuh kayak gimana? Kalau kita lihat dari kategorinya, pertama, dari segi kepemimpinan, harus ada kepala sekolah dengan visi kuat yang bisa ngebangun budaya positif. Terus, dari segi fokus, sekolah ini benar-benar menjadikan belajar aktif sebagai prioritas. Dan pastinya, dari segi lingkungan, suasana sekolahnya tuh harus aman, nyaman, dan kondusif. Kombinasi 3 hal ini benar-benar bikin ekosistem belajar yang sangat ideal. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, efek domino pendidikan. Di sini kita bakal ngelihat gimana tindakan mikro terhubung ke hasil yang makro. Ini dia nih klimaksnya, poin di mana semua teori tadi nyambung jadi satu rantai sebab akibat yang nyata. Coba perhatiin polanya. Guru dengan kinerja baik itu otomatis bakal memicu pembelajaran yang berkualitas, betul? Nah, pembelajaran berkualitas inilah yang bakal ningkatin prestasi dan karakter siswa. Dan ujung-ujungnya, akumulasi dari prestasi siswa inilah yang lahirin sekolah yang efektif. Boom! Itulah efek dominonya. Persiapan kalian begadang nyusun RPP semalaman, itu literally bisa berujung pada terciptanya sejarah kesuksesan satu sekolah utuh. Keren banget kan? Terakhir, bagian kelima, upaya peningkatan berkelanjutan. Ini adalah rencana aksi nyata kita. Tentu aja, semua teori tadi nggak bakal jalan tanpa aksi nyata di lapangan. Gimana caranya? Lewat pengembangan profesional, kayak ikut pelatihan atau aktif di MJMP. Peran kepala sekolah juga krusial banget nih buat turun tangan lewat supervisi akademik. Terus, kita juga butuh peningkatan fasilitas lewat media dan teknologi terkini. Dan gak lupa, motivasi guru harus dijaga lewat penghargaan dan lingkungan yang mendukung. Sinergi antara fasilitas dari sekolah dan kemauan kalian buat terus berinovasi, itu benar-benar harga mati buat kemajuan ini. Sebagai penutup, coba deh resapi kalimat ini baik-baik. Kualitas sekolah di masa depan berada di tanganmu hari ini.
Buat kalian para mahasiswa, meningkatkan kapasitas diri dari sejak masih di bangku kuliah itu bukan sekedar pilihan, tapi sebuah kewajiban. Jadi pertanyaannya sekarang, buat kalian calon pendidik hebat, domino pertama seperti apa sih yang bakal kalian jatuhkan saat melangkah masuk ruang kelas nanti? Yuk, terus asah diri dan mari kita ciptakan pendidikan yang jauh lebih efektif.